Ismail. Saya berkecimpung di dalam stand piano. Dari pengalaman ini perlu diketahui bahwa untuk stand piano itu adalah suatu skill atau keterampilan yang perlu diasah ya. Perlu diasah, perlu dilatih, sehingga ini nanti menjadi suatu kemampuan yang memadai. Nah, ini yang saya gunakan ini adalah piano Yamaha JU109 PI. Ini piano biasanya ini agak kecil dari piano yang lain. Nah, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini piano ini senarnya itu ada 13 buah senar bass single, kemudian ada kurang lebih 19 senar bass juga, tapi itu double ya. Itu nanti bisa dilihat. Kemudian selebihnya itu adalah 3 senar, di mana ini bisa di-tuning dengan menggunakan alat-alat yang kita sediakan. Nah, dalam menyetel piano memang harus ada tahap-tahapannya, sebab kita harus melatih kemampuan musikal kita ya. Artinya ya, walaupun ini nada, tapi memang harus kita bisa menangkap nada itu sendiri. Nah, dalam tahap awal bagi pemula itu biasanya perlu melatih 3 senar. Secara teknis ini disebut chord ya. Chord, 3 senar itu chord. Ini disatukan bunyinya ya, sehingga ini menjadi homogen dan menjadi satu suaranya. 3 senar dijadikan satu pitch-nya. Nah, berbicara masalah ini, jadi sebetulnya ada 219 senar di piano ini ya, 219 senar jumlahnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bagi, maksimal kita nyetem secara menyeluruh itu 3 jam. 3 jam itu bisa dihitung 219 dibagi 180, ya kurang lebih kita menyetem 1 senar itu paling lama itu harus 1 menit. Kalau bisa, biasanya lebih mahir nanti bisa kurang dari 1 menit, sehingga maksimal juga kita menyetem 1 piano itu 3 jam. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan untuk stand piano, yang pertama kita harus memiliki ini namanya tuning tool. Kalau ini bisa kita pesan di online, bisa kita pesan di online dan macam-macam harganya. Kemudian apalagi alat tuner macam-macam. Ini kita sebut garputala. Ini garputala A sama dengan 440. Ya, tapi sekarang teknologi sudah maju, orang sudah meninggalkan garputala ini. Kebanyakan tukang stand menggunakan tuner seperti ini, tuner. Ya. Kalau misalnya tertinggal tunernya atau bagaimana, tidak ada, bisa kita install di aplikasi. Itu bisa dicari di Play Store ya, tuner macam-macam jenisnya. Kebetulan saya mendapatkan yang ini
ini bisa nadanya bisa kita ditahan aja A, ya bisa kita gunakan ini. Kemudian alat lain yang perlu kita persiapkan itu seperti ini. Ini namanya damper. Ya. Kenapa dibutuhkan? Karena 3 senar itu kalau kita tuning salah satunya dulu. Ya. Jadi untuk mendengarkan 1 senar itu perlu kita untuk kita damper 2 senar yang lain. Ini kita sebut damper. Ini juga bisa kita pesan di online. Untuk tahap pemula itu kita coba untuk latihan stem 3 senar. Secara teknis itu disebut chord ya. Dan 3 senar itu tidak harus kita damper salah satunya. Yang 3 senar, 2 itu kita damper, yang 1 yang kita laras, kita stem. Jadi 3 senar itu kita latih maksimal itu 1 senar itu 1 menit maksimal. Jadi kalau 3 senar itu 3 menit. Nah, di sini saya menggunakan nada A dulu sebagai chordnya. Ya. Mungkin 3 nada ini, antara nada yang paling kiri dan tengah itu kita damper. Yang bunyi itu hanya 1 ya. 1 aja. Kita sesuaikan dengan tunarnya. Nah, seperti ini. Itu hanya 1 senar ya. Kelihatannya kok belum begitu cocok, belum begitu pas. Maka kita naikkan sedikit demi sedikit ya. Jadi pas di warna hijau ya. Pas di warna hijau itu. Ini kita temukan A sama dengan 440. A sama dengan 440. Nah, nada ini sebagai patokan, nada yang paling kanan ini. Nah, kita coba untuk menyesuaikannya ya pada nada tengah ini. Jadi dampernya dicabut langsung ke pinggir paling kiri. Nah, berarti itu kan nadanya bisa kelihatan ya. Bisa 1 dan 2 nadanya kedengarannya ini belum stem ya, masih ngong. Ini harus disesuaikan. Ini disesuaikan. Udah jadi 1 flat. Berarti sudah 2 senar yang kita tune. Sekarang senar ke-3 dari chord ini. Seperti itu chordnya ya, flat. Jadi untuk belajar pemula kita coba nanti tuning chordnya 3 senar itu nada aja. Saya kira itu untuk tahap awal. Nanti bisa kita lanjutkan pada tahap berikut ya. Kalau A ini sudah dapat, sudah bagus dilatih, saya kira kita akan menuju pada oktav nantinya. Dan